Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahumullah an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin kublatan fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu fa'anzalallahu azza wa jalla aqimis salata tarafain nahari wa zulufan minal layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at faqala ar-rajulu ya Rasulallahi aliya hadha qala li jami'i ummati kullihim. Kita sampai ke hadis 327 di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud menyatakan ada seorang laki-laki, an Ibni Mas'udin anna rajulan, ada seorang laki-laki asaba min imra'atin kublatan, dia mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini ceritanya disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dilahirkan pada tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Jadi dia seorang pedagang lelaki ini. Kemudian wanita ini konsumen yang membeli kurma atau anggur. Saya lupa persisnya, kurma atau anggur. Kemudian lelaki ini mengatakan ada yang rasanya manis. Mungkin dia tertarik dengan ini wanita, sudah ada niat tidak baik. Dia mengatakan kepada wanita tersebut, yang manis dari buah ini ada di dalam rumah saya. Kalau kau mau, bisa kau masuk bersama saya di rumah saya untuk kau cicipi buah tersebut atau kau beli buah yang manis itu. Itu maksudnya dia mau ajak wanita itu ke dalam rumah. Rumah tersebut tidak ada orang. Sampailah di dalam rumah itu wanita. Akhirnya dia cium itu wanita. Hanya sebatas mencium. Setelah itu wanita itu pergi keluar dari rumah. Lelaki ini menyesal melakukan perbuatan itu. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia berinisiatif ingin mendatangi Nabi untuk ia beritahukan kepada Nabi kesalahannya dan juga cara di dalam menghapus dosanya. Datanglah ini lelaki. Pada waktu itu Nabi bersama sahabat, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Maka lelaki ini mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada Nabi, wahai Abu Bakar, tadi saya melakukan satu kesalahan. Saya mencium wanita yang bukan mahram. Saya ingin bertobat di hadapan Nabi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudah diam. Itu aib. Gak perlu disampaikan ke Nabi. Kau tobat saja. Diam, tobat. Jangan cerita ke siapa-siapa.
Jadi ada dosa yang lebih besar dari perbuatan dosa itu sendiri, yaitu dia sudah melakukan dosa namun dia sendiri yang membongkar dosanya atau mempublikasikan dosanya. Nah itu dosanya sudah dihitung berdosa, ditambah lagi berdosa karena mempublikasikan dosanya sendiri. Bangga dengan dosanya, itu dosanya berkali-kali lipat. Maka sehingga ulama menyatakan, qala ulama, di dalam hadis Nabi katakan, man syariba khamra, siapa yang minum minuman keras, kharaja min jawfihil iman, keluar cahaya iman dari dalam jaufnya, dalam rongga tubuhnya. Nah ulama memberikan komentar, ada dosa yang justru perbuatan tambahannya itu lebih besar dosanya. Minuman keras diminum adalah berdosa, tapi dosanya tambah besar dan perbuatannya ini jauh lebih besar daripada meminum khamar. Ketika dia meminum khamar, dia mengucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu dosanya lebih besar daripada meminum khamar, karena dia sedang mempermainkan nama Allah. At-tala'ub bismillah. Nah, orang ini dia memang ingin bertobat. Ada beberapa orang yang melakukan dosa, ada beberapa klasifikasi. Ada orang yang punya kesalahan, punya dosa, tapi dia menyadari itu dosa dan dia menyesal dalam hati. Ini masih bagus. Dan memang manusia biasa seperti kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Al-insanu makanul khata wa nisyan. Ya, manusia tempatnya salah dan lupa. Wala tuzakki anfusakum. Jangan kalian wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian, merasa suci diri kalian. Allah a'lamu bimanittaqa wa huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah wa huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Nah, yang kedua ini yang berbahaya. Sudah melakukan kejahatan tapi tidak merasakan itu satu perbuatan jahat. Sudah melakukan dosa tapi tidak merasa melakukan dosa, padahal dia tahu itu adalah dosa. Ini sulit untuk bisa berubah menjadi manusia yang baik. Karena bagaimana dia bisa berubah jadi baik kalau kesalahan saja, dosa yang dia lakukan, dia merasa itu bukan dosa. Sedangkan syarat taubat diantaranya adalah an-nadamah taubatun. Menyesal itu bagian daripada taubat. Nah, derajat ketiga lebih fatal lagi. Sudah melakukan dosa, tidak merasa salah, justru sebaliknya merasa bangga dan mengajak orang untuk melakukan dosa yang ia lakukan. Nah, ini lebih fatal. Ini lebih berbahaya. Gitu. Nah, kalau ada orang bikin dosa, rasa menyesal dalam hati, penyesalan itu sudah menggugurkan dosanya. Hanya tambah disempurnakan lagi. Tekad tidak mengulanginya dan juga mencabut perbuatan dosa tersebut. Ini orang dia mau bertobat. Dia datangi Sayyidina Abu Bakar. Saya melakukan tadi, saya cium wanita yang bukan mahram. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, diam, jangan kau ceritakan. Bertobat kepada Allah. Masih belum puas, dia datangi Sayyidina Umar. Wahai Umar, saya tadi melakukan dosa, mencium wanita yang bukan mahram. Bagaimana? Saya mau bertobat. Kata Sayyidina Umar, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Jawabannya sama seperti Sayyidina Abu Bakar. Tutupi dosamu itu. Tidak perlu dicerita ke siapa-siapa. Bertobat kepada Allah. Namun orang ini masih belum puas.
Akhirnya dia datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sampaikan perbuatannya itu, Nabi tidak hiraukan. Maksudnya Nabi sudah gak perlu cerita, sudah. Sisa kau bertobat tidak perlu disampaikan. Karena nanti itu masuk ke bab membongkar aib diri sendiri. Membongkar aib diri sendiri. Kalau ada orang yang memang sengaja ingin membongkar aib orang itu, sedangkan orang itu sudah berusaha menutup aibnya, dan memang orang ini ingin, punya niat memang ingin membongkar aibnya orang, maka dia jadi mata-mata, tajasus. Nah, orang yang seperti ini Nabi katakan, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'mala bih. Orang yang kerjaannya hanya mencari tahu dan memata-matai kekurangan atau aib atau dosa saudaranya, maka dia sebelum meninggal dunia maka akan dia melakukan dosa tersebut. Itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan lagi kepada Rasul. Rasul diam. Berulang-ulang kali, ya Rasulullah, saya melakukan dosa begini, begini dan seterusnya. Akhirnya Nabi terdiam. Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Fa'anzalallahu azza wa jal aqimis salata tarafain nahari wa zulufan minal laili innal hasanati yudhibna as-sayyi'at wa dzikra lidzakirin. Surat Hud ayat 114. Turunlah ayat aqimis salata, dirikanlah salat di dua penghujung siang dan awal dari waktu malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa tersebut. Ayat ini turun. Faqala ar-rajul, maka lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, aliyah hadza, apakah ayat ini Allah turunkan khusus untukku? Qala Nabi, li jami'i ummati kullihim. Ayat ini Allah turunkan kepada seluruh umatku. Nah, ini yang namanya sababun nuzul. Namanya sababun nuzul, atau bentuk jamaknya asbabun nuzul. Sehingga firman atau wahyu yang Allah wahyukan, kita memahami sesuai dengan konteks. Ternyata ayat ini turun ceritanya begini, sehingga kita memahaminya dengan profesional, pas pada porsinya. Bukan hanya teks, tapi juga kita paham secara konteks. Dan sangat penting untuk mengetahui asbabun nuzul. Ada beberapa ulama mengatakan, dikutip oleh Imam Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, seorang ulama ahli Al-Quran namanya Al-Imam Al-Wahidi Naisaburi mengatakan, la yumkinu tafsirul ayah duna wuqufi ala qissatiha wa bayani sababi nuzuliha, atau kama qala. Ia katakan, tidak mungkin seseorang bisa menafsirkan ayat Al-Quran. Tidak mungkin seseorang bisa menafsirkan ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisahnya dan sabab nuzulnya. Itu pernyataan ulama tafsir bernama Al-Imam Al-Wahidi An-Naisaburi yang menulis kitab Asbabun Nuzul. Beliau punya kitab judulnya Asbabun Nuzul. Ulama lainnya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau juga menyatakan pendapat yang selaras dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Wahidi. Ma'rifah sababin nuzuli
huwa tariqun qawiyyun ila fahmil Qur'ani atau kama qala. Mengetahui sebab turunnya ayat itu adalah satu cara yang sangat kuat di dalam memahami makna Al-Quran. Bahkan Ibnu Taimiyah juga menyatakan hal yang sama. Bayanu sababin nuzuli, menjelaskan sebab turunnya ayat, yu'inu ala fahmi Al-Quran. Hal itu dapat membantu di dalam memahami Al-Quran. Li'annal ilma bisabab yurithul ilma bil musabbab. Karena mengetahui sebab itu dapat mewariskan pengetahuan terhadap akibat. Jadi ulama-ulama tafsir mereka harus paham itu. Ayat ini turun, kronologisnya seperti apa, kisahnya seperti apa, dijelaskan oleh mereka. Di sini ayat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, karena ini riwayat dari Ibnu Mas'ud, menceritakan sababun nuzul dengan asbabun nuzulnya beserta isi daripada wahyu tersebut. Ayat ini di surat Hud ayat 114 dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Ayat ini mengandung 6 masalah, atau terdapat 6 masalah di dalam ayat tersebut. Kalau kita perhatikan, Imam Qurtubi jelaskan di dalam kitab tafsirnya berjudul Jami'ul Ahkam. Masalah yang pertama, aqimi sholata, dirikanlah solat. Dirikanlah solat. Kemudian di bagian akhir dari hadis ini mengutip ayat innal hasanati yudhibna as-sayyiati. Perbuatan-perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan buruk atau dosa-dosa. Artinya kita melakukan amalan baik itu secara otomatis menggugurkan dosa. Dengan catatan dosa tersebut sudah dia sesali, sudah dia minta ampunkan kepada Allah, sudah dia tinggalkan dosa tersebut, dan tidak ada niat melakukan dosa itu untuk kedua kalinya. Kalaupun terpeleset lagi, bertobat lagi. Nabi katakan begitu. Yang penting tidak ada rekayasa di dalam taubat. Kalau rekayasa dan perencanaan di dalam taubat, ini taubatnya Allah tidak terima. Contoh, mau berangkat haji, ini musim haji. Wah, kalau berangkat haji ini kan dosa diampuni, ibadah semuanya. Al-Hajju Arafah, haji adalah wukuf di padang Arafah. Semua hamba yang wukuf diampunkan dosanya. Puasa Arafah juga bagi yang tidak haji disunnahkan, dosa diampuni tahun lalu dan tahun yang akan datang. Kalau begitu sebelum berangkat haji puas-puasin dulu deh maksiat. Toh nanti haji kan diampuni oleh Allah. Nah yang seperti ini gak diterima sama Allah. Wah, hajinya tidak diterima, hajinya tidak diterima. Hajinya tidak diterima. Kenapa? Sudah ada rencana melakukan dosa dan rencana mau bertobat. Kalau rencana seperti ini di hadapan manusia, manusia tidak tahu, tapi dia lupa. Dia sedang merencanakan kejahatan ini di hadapan Sang Maha Mengetahui, Al-Alim. Allah punya sifat apa? Al-Alim. Allah punya sifat As-Sami'. Allah punya sifat Al-Basir. Al-Alim, mengetahui segala sesuatu, termasuk yang kita rencanakan di dalam hati. Allah tahu. Melihat, mendengar, Maha melihat, Maha mendengar.
Itu contoh tobat yang tidak akan diterima oleh Allah. Kecuali nanti dia sudah hilangkan rencana itu, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya kafarat. Kita ini tobat sebenarnya harus ada tambahan lagi, bukan sekedar tobat. Apa itu? Tambahan, kita tutupi lagi dengan amal soleh. Itu paling afdol, namanya kafaratuz dzunub. Mengkafarat dosa. Imam Ghazali membuat analogi, kalau ada pernah melihat yang haram pada hari itu, bertobat. Setelah bertobat karena dia dosanya dosa mata, maka cara kafaratnya dia baca Al-Quran, lihat mushaf, maka mengkafarat dosa mata. Nah, seperti itu para ulama ajarkan. Dan ini sesuai hadis Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan jika melakukan dosa bertobat, kemudian lakukanlah amal soleh setelahnya. Niscaya perbuatan itu akan menghapus dosa. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadisnya pendek, tapi mencakup 3 ibadah. Ibadah kepada Allah, bertakwa. Ibadah yang berkaitan terhadap diri sendiri, bertobat. Dan ibadah yang berkaitan dengan manusia, khaliqin nas, yaitu berakhlak baik kepada manusia. Jadi kafarat. Nah, di ayat ini coba kita perhatikan, ada 6 masalah kata Imam Qurtubi. Yang pertama, aqimis sholata, dirikanlah solat. Oh, solat ini mengkafarat dosa. Solat wajib itu menghapus dosa. Makanya ulama tafsir, kami pelajari dalam tafsirnya Imam Baghawi, Ma'alimut Tanzil, yang dilahirkan tahun 433 Hijriah. Beliau mengatakan makna aqimis sholata, dirikanlah solat, yang dimaksud as-sholatu al-mafruḍah, solat yang wajib. Jadi solat yang wajib 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita harus tahu diri, kita gak lepas dari namanya dosa, mau disengaja maupun tidak disengaja. Cara mencuci dosa, menghapus dosa, Allah Ta'ala sudah atur, Allah Ta'ala sudah setting, yaitu setiap hari harus ada 5 kali mandi untuk menghilangkan najis-najis di tubuh kita. Najis secara fisik, kotoran-kotoran, tapi ada najis non fisik, yaitu dosa-dosa, terhapus. Luar biasanya ini solat. Kalau kita kaji, Allah sebutkan kata solat itu 99 kali dalam Al-Quran. 99 kali. Sesuai dengan nama Allah, Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Akhrajahu Tirmidzi fi sunanih. Nabi mengatakan Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal, kata Imam Sultanul Ulama Izzuddin Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, menyatakan dia hafal dan dia amalkan nama-nama indah Allah di dalam hidupnya, dakhalal jannah, niscaya dia masuk ke dalam surga. Tidak semua nama-nama Allah kita harus pakai. Ada nama Allah yang haram kita gunakan, Al-Mutakabbir. Itu khusus untuk Allah yang maha sombong. Kalau Allah yang maha sombong, wajar, sifatnya Allah, gak ada lagi di atas Allah. Nah, sifat yang ini gak boleh dipakai oleh makhluk. Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Qahhar yang maha berkuasa, itu mutlak milik Allah. Dalam hadis qudsi dinyatakan, atau kama qala, al-kibriya'u izari wa izzatu ridai, faman akhadha minhuma qadhaftuhu finnari wala ubali.
Kesombongan itu adalah sarungku, kata Allah. Keagungan itu adalah selendangku. Siapa dari makhluk-makhlukku yang mengambil sarungku dan selendangku, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka, aku campakkan dia, dan aku tidak peduli dengan keadaannya. Maknanya apa? Ngambil sifat sombongnya Allah, sifat maha besarnya Allah. Kalau sombong tidak, bahasanya konotasi tidak baik. Saya klarifikasi lagi, bukan sombong, maha besarnya Allah. Sombong kan artinya negatif. Maha besarnya Allah, Al-Izzah, maha mulianya Allah, itu hanya milik Allah. Oleh sebab itu, kata solat 99 kali, bisa dicek. Setiap disebutkan di dalam firman solat dihitung oleh ulama 99 kali. Ada kitab yang membahas tentang hitungan-hitungan seperti itu, berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quran. Luar biasanya lagi, ketika kata solat dalam bentuk jama' as-solawat itu 5 kali dalam Al-Quran, sesuai dengan kewajiban solat 5 waktu. As-solawat bentuk jama' 5 kali. Kemudian ketika bentuknya perintah, aqimus sholata, itu 17 kali disebutkan, sesuai dengan jumlah rakaat di solat 5 waktu. 17 ya. Lebih luar biasa lagi, sujud disebutkan 34 kali dalam Al-Quran, sesuai dengan sujudnya orang solat 5 waktu, 34 kali. Makanya solat Nabi gambarkan sebagai tiang agama, solat 5 waktu. Mau bicara ketemu ini, ketemu Nabi Khidir, ketemu ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemunya ini, gak solat, Nabi katakan apa? Dia sudah menghancurkan agamanya. As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang penyangga agama. Kalau tidak solat 5 waktu, maka dia sudah menghancurkan agamanya. Jadi agamanya hanya identitas saja, tulisan. Tapi Allah, hakikatnya Allah tidak menganggap dia sebagai orang yang beragama. Yang bilang Nabi. Ada hadis yang lebih keras. Lebih keras dari itu ada. Man taraka sholatan wahidatan, siapa yang meninggalkan 1 kali solat wajib, mu'tamidan, fir riwayah muta'ammidah, dengan sengaja, faqad kafar jihara, maka sungguh dia sudah jelas-jelas keluar dari agama Islam. Kalau Imam Ahmad memaknai keluar murtad, Imam Ahmad ya murtad. Kalau Imam Syafi'i gak murtad, cuma dosa besar. Kecuali dia sengajanya di sini dipahami oleh Imam Syafi'i. Jadi masalah ini terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia sengaja meninggalkan sholat 5 waktu dan dia menyatakan dan berkeyakinan karena sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia tinggalkan karena malas, dia masih di dalam Islam, tapi sudah melakukan dosa. Ngeri, saya baca itu satu hadis. Makanya ingat-ingat tuh, solat yang waktu kita sudah balik, berapa solat yang kita tinggalkan, semampu kita ingat, kita qadha deh. Makanya ulama-ulama saking takutnya dengan masalah solat, itu mereka buat tuh solat qadha itu. Di antaranya di bulan suci Ramadan, di Jumat terakhir. Itu kan tradisi ulama, tapi ada sanad riwayat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Khaufun, takut. Karena kewajiban ini bagaikan hutang. Gitu. Wa aqimi sholata, ini masalah yang pertama, dirikanlah solat.
Torfain nahar. Nah, ini masalah yang kedua kata Imam Qurtubi. Allah sebutkan dirikanlah solat di dua penghujung siang. Di dua penghujung siang. Al-Imam Al-Mujahid mengatakan makna di dua penghujung siang yaitu solat subuh, solatul subhi, wa solatul zuhri, wa solatul asri, yaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar. Tafsiran dari firman tersebut. Dua penghujung siang maknanya solat subuh, solat zuhur, solat asar. Yang ketiga, masalah yang ketiga, wa zulufan minal laili, dan zulufan minal laili. Zulufan ini seorang pakar bahasa Arab dunia bernama Ibnul A'rabi menyatakan maknanya as-sa'at. Zulufa artinya apa? Waktu. Kalau kita ambil makna terjemahannya, di waktu dari malam. Menurut Ibnu Al-A'rabi. Wa qal qaumun minal mufassirin, sebagian ulama dari kalangan ahli tafsir mereka terjemahkan zulufa itu adalah awwalu sa'atin minal laili ba'da maghibi syamsi. Arti dari zulufa awal waktu dari malam setelah tenggelamnya matahari. Ditafsirkan berarti yang dimaksud solat juga, tapi solat yang matahari tenggelam. Solat apa? Al-Maghrib. Dari namanya saja itu artinya apa? Waktu tenggelamnya matahari. Jadi nama solat Al-Maghrib itu solat pada waktu tenggelamnya matahari, dinamakan Al-Maghrib. Kemudian solat Isya. Jadi tafsiran daripada wa zulufan minal laili adalah solatul maghribi wa solatul isya. Maka genap kewajiban sehari semalam solat 5 waktu. Yang pertama tadi tarafain nahar adalah solat subuh, solat zuhur, solat asar. Wa zulufan minal lail adalah solat maghrib dan solat isya. Sudah 3 masalah. Akhimi solata tarafain nahari wa zulufan minal lail. Masalah yang keempat di ayat ini, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus dosa-dosa. Ternyata diteliti di dalam tafsir, kesepakatan sahabat Nabi, para sahabat Nabi sepakat, para tabi'in generasi setelah sahabat juga sepakat, yang dimaksudkan innal hasanati di ayat ini adalah solat 5 waktu. Kalau kita belajar ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu sastra bahasa Arab, salah satunya namanya ilmu bayan. Ilmu bayan. Di situ ada pembahasan, dibahas 3 masalah. Masalah at-tashbih, masalah majazi dan kinayah. Nah, al-hasanati ini idiom, kiasan. Tapi yang dimaksud oleh Allah di sini adalah solat 5 waktu. Artinya solat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa. Yang bahayanya dosa sudah banyak tidak pernah dihapus. Maknanya apa? Tidak pernah solat. Padahal dosanya banyak. Al-Imam Ali Zainul Abidin, Al-Imam Ali Zainul Abidin, julukannya As-Sajjad. Itu julukan beliau, As-Sajjad. Sigot mubalaghah, bukan As-Sajid. Bukan As-Sajid tapi As-Sajjad.
Ma farqu baina as-sajid wa as-sajjad? Apa perbedaan as-sajid dengan as-sajjad? Perbedaannya jauh. Kalau as-sajid sujud, orang yang sujud, lumayanlah dia sujudnya, lumayan dia sholatnya, lumayan as-sajid. Tapi Al-Imam Ali Zainul Abidin Ibn Husain, beliau julukannya as-sajjad, bukan sujud yang biasa, adalah orang yang sangat banyak sujudnya kepada Allah. Itu julukannya tuh. Sangat banyak sujudnya kepada Allah. Padahal beliau bukan main-main, beliau anak dari Al-Imamul Husain, cucu dari Imam Ali. Buyut ke atas sedikit sampai kepada Nabi. Nabi pernah masukkan liurnya Nabi ke dalam mulutnya. Nabi, pahanya Nabi pernah menjadi bantalnya Imam Husain. Imam Husain ketika tidur di pahanya Nabi, Nabi mengatakan kepada sahabat yang bernama Jabir, Sayyidina Jabir, wa fir riwayah, wahai Jabir, Nabi kemudian angkat Imam Husain di pangkuannya Nabi. Kemudian Nabi katakan kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, ini Nabi selalu sebut bukan cucu, ibni, ini anakku. Padahal Sayyidina Husain pangkatnya cucu. Tapi Nabi mengatakan ibni, ini anakku, karena nanti nasabnya dari situ. Ini anakku nanti menikah dan akan punya anak. Kata Rasul, anaknya ini nanti dipanggil di hari kiamat, diberikan pengumuman khusus di hari kiamat, seluruh manusia hadir. Falyagum Sayyidul Abidin, wa fir riwayah Zainul Abidin, bangunlah pemimpin ahli ibadah. Wa fir riwayah, bangunlah perhiasan para orang-orang ahli ibadah, yang berdiri anaknya, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang berikan julukan itu. Dan dia nanti punya anak, namanya seperti namaku, Muhammad Al-Baqir. Kalau kau ketemu mereka, sampaikanlah salamku kepada mereka. Waktu berjalan, Sayyidina Jabir umur panjang, ketemu dengan Muhammad Al-Baqir, masih anak-anak, disampaikan salam. Selesai itu pulang, meninggal dunia. Jadi Allah panjangkan umurnya hanya untuk menyampaikan salamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat tuh, sudah ada jaminan pemimpin ahli ibadah yang berdiri beliau di hari kiamat. Makna berdiri bukan sekedar berdiri, tapi diizinkan memberikan syafaah, pertolongan kepada siapapun yang beliau kehendaki. Tapi ibadahnya itu dijelaskan dalam kitab Tarajum, itu 1000 rakaat setiap hari. 1000 rakaat. Al-Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, saya melihat Al-Imam Ali Zainal Abidin sujud di depan Ka'bah. Coba lihat bagaimana keadaan orang-orang soleh nih. Ya, orang yang sudah dijamin oleh Nabi, masih punya hubungan darah dengan Nabi, dekat lagi, putra dari Imam Husain, tapi sholatnya 1000 rakaat. Ia sujud di depan Ka'bah, durasi waktu yang sangat panjang. Taus bin Kaisan Al-Yamani penasaran, beliau sedang baca apa di dalam sujud, karena terlihat lantai itu basah karena menangis. Didekatin oleh Taus, ternyata lagi membaca doa. Kurang lebih doanya mengatakan, Ilahi ubaiduka bifinaik, wahai Tuhanku, hambamu yang hina ini ada di halamanmu. Masya Allah, pakai bukan abduka. Kalau abduka itu hambamu,
untuk menyebut sebagai hamba, beliau tidak merasa pantas untuk diri beliau. Padahal setingkat beliau. Ubaiduka bifinaik, hambamu yang kecil ini, yang hina ini ada di halamanmu ya Allah. Miskinuka bifinaik, dan orang yang miskin butuh rahmatmu saat ini ada di halamanmu. Faqiruka bifinaik, dan hambamu yang fakir ini ada di halamanmu. Sa'iluka bifinaik, dan pengemis rahmatmu ya Allah sekarang ada di halamanmu. Itu doanya Imam Ali Zainal Abidin. Nah sekarang sholat tidak sampai 1000, bukan cucunya Imam Hussein, bukan cucunya Imam Ali. Tiap malam beliau sedekah kepada fuqara wal masakin, sampai dikatakan ratusan kepala keluarga miskin beliau tanggung nafkahnya. Dan beliau bawa sendiri gandum di pundaknya, dan beliau letakkan makanan-makanan di depan pintu-pintu orang-orang fakir miskin, dan mereka tidak tahu di malam itu. Tapi doanya begitu. Zaman sekarang kayak akrab sekali dengan Tuhan. Saya kalau doa sama Tuhan ya saya bilang saja harus begini Tuhan. Kenapa Tuhan harus begini? Nah ini berbeda. Orang yang mengenal Allah punya adab karena dia ma'rifatullah. Jadi jangan merasa sok dekat dengan Tuhan kemudian mengajarkan orang untuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali seperti itu. Untuk sebut sebagai seorang hamba gak berani. Sebut dirinya hebat, bilangnya fakir, miskin, pengemis, itu saya. Kata Imam Ali Zainal Abidin. Kalau beliau saja seperti itu, bagaimana kita? Itu. Bahkan kakek beliau Imam Ali bin Abi Thalib, sudah jelas-jelas Nabi katakan bahwa beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Nabi katakan gerbang ilmu, Nabi katakan Al-Quran bersama Imam Ali dan seterusnya. Imam Ali berdoa, ya Allah ampunkanlah saya karena begitu besar dosa-dosa saya. Wa ana minaz zolimin, dan saya ya Allah termasuk orang-orang yang zolim. Saya termasuk orang-orang yang zolim. Jadi jangan kepedean dekat-dekat kayak magom-magom wali, kutub selatan, kutub utara. Nabi di dalam mobil ikut ambil tempat sampah, doa minta. Kok jadi Tuhan seperti itu ya? Itu berbeda. Ini gambaran bagaimana orang-orang soleh terdahulu begitu, tidak berani. Allah maha besar, Allah maha suci, Allah maha mulia. Ini masalah innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya pahala-pahala atau solat-solat 5 waktu menghapus dosa. Ada hadis Nabi katakan, "Lau ra'aitum anna bi babi ahadikum nahra yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min darin syai'un?" Bagaimana menurut kalian kalau depan rumah kalian ada sungai? Kemudian sungai tersebut kalian pergunakan untuk mandi 5 kali dalam waktu sehari. Apakah kotoran tersebut yang ada di tubuh kalian masih tersisa? Sahabat menjawab, la ya Rasulullah, la yabqa min darinihi syai'un. Tidak mungkin itu kotoran yang di tubuh kita akan tersisa. Mandinya 1 hari 5 kali, gak mungkin tersisa. Kemudian Nabi SAW bersabda, beberapa riwayat mengatakan, fadzalika mathalu salawatil khamsi. Nah itu perumpamaan solat 5 waktu. Yamuhullahu subhanahu wa ta'ala bihinna al-khatoya. Dengan solat 5 waktu itu Allah menghapus seluruh dosa-dosa kalian. Jadi kalau orang laksanakan solat 5 waktu di hari itu,
dia sudah laksanakan 5 waktu, itu dosanya sudah bersih. Sebagaimana ia mandi satu hari 5 kali. Bahkan di dalam riwayat yang sahih Nabi katakan as-salawatul hamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna ijastanabal kabairah. Salat 5 waktu, satu Jumat ke Jumat yang satunya lagi, Ramadan ke Ramadan yang satunya lagi, Ramadan yang akan datang, Jumat yang akan datang. Semua itu, di antara itu adalah penghapus dosa apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik juga menghapus dosa. Akhlak yang baik. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis tadi disampaikan, bukan hanya takwa kepada Allah belum sempurna. Ibadah hablun minallah wa hablun minan nas. Vertikal dan horizontal kepada Allah, kepada diri sendiri. Jadi 3 sebenarnya, bukan 2. Ibadah itu hablun minallah, hablun minan nafs, wa hablun minan nas. Itu yang paling sempurna. Hablun minallah, ibadah kita kepada Allah. Hablun minan nafs, ibadah itu kepada diri kita sendiri. Banyak bertobat, menghindari maksiat dan seterusnya, itu ibadah untuk kita, diri kita sendiri. Makanya selalu disebut di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikumun nara. Jagalah diri-diri kalian. Berarti yang pertama apa? Kita punya diri dijaga. Setelah itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau bergaul dengan manusia, gunakanlah akhlak yang baik. Kalau 3 ini kita praktekkan, kita punya keislaman, keimanan itu sempurna. Nabi ibadahnya luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari orang-orang yang coba mengikuti Nabi tidak kuat. Tapi akhlaknya Nabi lebih luar biasa lagi. Biasanya orang memuji seseorang itu dia teman dekat atau orang yang ia cinta, itu biasa senang memuji orang tersebut. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, tidak perlu kau ceritakan siapa dirimu di hadapan para pembenci, dan tidak perlu kau ceritakan dirimu di hadapan para pencinta, karena yang pembenci tetap dia membencimu, dan pencinta tetap dia mencintaimu. Di dalam satu syair juga dikatakan, lebih mudah menghancurkan gunung atau lebih mudah menjadikan gunung itu menjadi debu. Lebih mudah menjadikan gunung itu debu dibanding menanamkan rasa cinta kepada orang yang membenci. Nah, Nabi, luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memuji akhlaknya Nabi musuh-musuh Nabi. Kalau sudah ada orang selevel itu, berarti memang dia punya akhlaknya luar biasa. Khuluqun azim itu layak Allah nisbatkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang memuji akhlaknya Nabi adalah musuh-musuhnya Nabi. Diceritakan di dalam beberapa kitab sejarah, Abu Jahal, musuh bebuyutannya Nabi, pernah mengobrol 4 mata dengan sahabatnya ketika mau mulai terjadi Ghazwatul Badar, perang Badar. Abu Jahal ngobrol dengan ini orang, sahabatnya. Sahabatnya mengatakan, yang kita perangi itu siapa? Muhammad itu siapa? Apakah dia seorang pendusta? Kata sahabatnya Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, jangan sekali-kali kau mengatakan Muhammad itu pendusta. Dia adalah manusia yang paling jujur, tidak pernah berbohong sekalipun. Itu Abu Jahal mengatakan begitu. Kemudian kawannya heran, berarti kau percaya bahwa Muhammad ini seorang nabi? Iya, percaya. Kata Abu Jahal, percaya.
Terus kalau kau percaya dia seorang nabi, kemudian engkau tahu akhlaknya, dia orang yang paling baik dan paling jujur, lantas kenapa kita harus perangi dia? Abu Jahal mengatakan, yang memegang kunci Ka'bah, siqayah, orang-orang yang haji diberikan minum, yang menjadi pemimpin, yang jadi penguasa di kalangan suku Quraisy, semuanya sukunya Muhammad. Kalau sekarang kita mengakui dia sebagai nabi, nah sukunya kita dapat apa? Berarti faktor apa? Bukan faktor karena tidak percaya Nabi Muhammad. Semua yang kasih julukan Al-Amin kan mereka semua. Orang-orang musyrik yang kasih julukan kepada Nabi Al-Amin, manusia yang sangat amanah, manusia yang sangat jujur. Ternyata ada faktor lain, yaitu apa? Ta'assub, fanatik terhadap suku. Kata Abu Jahal, kalau Nabi juga mereka, yang megang juga Ka'bah mereka, yang jadi pemimpin juga mereka, yang mengurus haji mereka, semuanya mereka. Kemudian ditambah lagi Nabi juga dari mereka. Kita punya suku dapat apa? Gak bisa lagi kita saingi mereka. Itu kata Abu Jahal. Makanya dalam syair itu dikatakan, al-fadlu syahidat bihil a'da'u. Kemuliaan yang sesungguhnya jika sudah diakui oleh musuh. Akhlak yang mulia yang sesungguhnya jika musuh-musuh itu sendiri sudah mengakui akhlaknya. Sebagaimana Abu Jahal. Coba lihat bagaimana akhlaknya Rasul. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Abu Jahal nama aslinya Amrun bin Hisham. Karena sudah tahu Nabi itu benar, jelas-jelas tahu Nabi itu benar, tapi tetap diingkari, maka jadilah julukan Abu Jahal, bapaknya orang bodoh atau bapaknya kebodohan. Karena sudah tahu benar, gak mau ikut. Nabi kalau membaca wahyu di tengah malam, Abu Jahal itu sering mengupingi bacaan Al-Qur'annya Nabi. Dia nikmati Rasulullah membaca Al-Qur'an tengah malam, tapi dia lihat kanan kiri, takut ada yang lihat. Kalau lihat ketahuilah, ternyata kau juga hadir. Ternyata pernah juga berpapasan dengan salah satu orang musyrik juga, tokoh juga. Ketika mereka nikmati Nabi membaca Al-Quran, tiba-tiba mereka mundur berlahan-lahan, saling berterabakan. Lihat ya, kamu di sini. Kenapa? Akhirnya saling jujur. Kita sedang nikmati bacaan Al-Qurannya Muhammad. Ini bukan syair ini, kata mereka begitu. Ini bukan syair, ini bukan puisi, ini bukan prosa. Ini adalah kalam ilahi yang keluar dari lisannya Sayyidina Muhammad. Percaya mereka. Masuk Islam anaknya Ikrimah. Abu Jahal meninggal, wafat, mati di perang Badar, Ghazwatul Badar. Anaknya Ikrimah masuk Islam. Ketika Ikrimah mau hijrah ke Madinah, karena sudah terbiasa menyebut ayahnya dengan julukannya Abu Jahal, bapaknya bodoh. Sudah terbiasa. Jadi mereka sebut Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya bapak bodoh. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjaga perasaan orang, walaupun itu adalah putra dari musuh bebuyutan Nabi Muhammad. Kata Nabi kepada sahabat, dapat informasi Ikrimah mau hijrah ke Madinah. Nabi menyatakan, ya'tikum Ikrimah ibn Abi Jahal muhajiran mu'minan. Akan datang Ikrimah bin Abi Jahal, kata Nabi. Karena mereka kenalnya Abi Jahal, nama aslinya mereka tidak paham. Makanya Nabi katakan akan datang Ikrimah, putranya Abi Jahal. Dia datang dalam keadaan sudah beriman kepada Allah dan Rasul, dan dalam keadaan hijrah, muhajiran. Kemudian Nabi menyatakan kepada seluruh sahabat yang hadir, dikumpulkan semuanya, fala tasubbu abahu. Saya mohon kepada kalian,
Jangan pernah mencela ayahnya. Jangan pernah menyebutkan di dalam kitab Mishkatul Masabih, disyarahkan di situ, Nabi mengatakan juga jangan memanggil dia dengan Ikrimah ibn Abi Jahal. Panggillah Ikrimah ibn Amrin. Nabi ganti tuh gelar yang sudah, gelar ini wahyu dari Allah. Tapi Nabi berakhlak, jaga perasaan daripada putranya Ikrimah. Fala tasubbu abahu fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayy. Karena ketika kalian mencela orang yang sudah mati, maka itu menyakiti orang yang hidup. Maknanya apa? Tersakiti hatinya Ikrimah. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kepada tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah jelas Allah turunkan wahyu, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini ayat ini, surat munafik ini diturunkan kepada mereka. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, sayyidul munafiqin. Tahu Nabi ini orang munafik, tahu dia adalah musuh yang sangat jahat. Tapi ketika menjelang wafat, Abdullah bin Ubay bin Salul ternyata dalam hati kecilnya itu dia percaya apa yang Nabi sampaikan semua benar. Dia mengatakan kepada putranya yang sudah masuk Islam, wahai putraku, ini kayaknya tidak lama lagi saya mati. Tolong datangi Muhammad. Saya takut setelah saya mati itu saya alami hal-hal yang dikabarkan oleh Sayyidina Muhammad. Tolong datangi Muhammad, minta jubahnya yang biasa beliau pakai untuk menjadi kain kafanku. Datang putranya, jubah atau pakaian yang biasa Nabi pakai, Nabi lepaskan itu dan Nabi berikan kepada musuhnya. Tidak sampai di situ, putranya daripada Abdullah bin Ubay bin Salul meminta Nabi untuk mensolatkan jenazah ayahnya. Nabi datang menyolatkan jenazah daripada ayahnya dari musuh bebuyutannya. Ayat turun melarang, wala tusalli alaihi fi tafsir. Di dalam kitab tafsir wahyu diturunkan, fala tusalli alaihi, jangan pernah lagi solatkan orang seperti ini. Tapi lihat akhlaknya Nabi, Nabi lupakan itu. Nabi kasih itu jubah yang biasa beliau pakai jadi kain kafannya dan Nabi solatkan. Nah ini namanya al-hasanat, kebaikan-kebaikan bentuk plural, bentuk jama'. Itu kebaikan-kebaikannya banyak, bukan hanya kebaikan secara ibadah, spiritual, solat, puasa, zakat, tapi juga sosial, kebaikan hati, kebaikan lisan, kebaikan tangan, kebaikan akal, kebaikan langkah kaki dan seterusnya. Kalau ini sudah terhimpun maka disebut dengan al-hasanat, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut hadis 329. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat wal afiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nadzih qulubana anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.